Saya Desi Trizla Oktasari. Saya dari SDIT Al-Mahmah akan menjelaskan tentang apa itu asesmen nasional kepada rekan saya Umi Rizka Yunita. Nah, jadi Umi Rizka, saya akan menjelaskan tentang latar belakang berubahnya ujian nasional menjadi asesmen nasional. Jadi Umi Rizka, menurut hasil PISA membuktikan bahwa tahun 2018 itu sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang rendah. Hal itu membuat Indonesia itu menjadi salah satu negara yang konsisten dengan hasil PISA yang terendah itu. Nah, dalam hal ini asesmen nasional mulai diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan juga memutu sistem pendidikan agar lebih baik ke depannya, sehingga siswa mampu menguasai berbagai kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu asesmen nasional. Jadi Umi Rizka, asesmen nasional itu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, kita juga lalu apa sih manfaatnya asesmen nasional itu? Manfaatnya itu sebagai potret kualitas pembelajaran, lalu umpan balik peningkatan kualitas dan dasar untuk penyusunan program. Nah, sehingga asesmen nasional itu terbagi atas 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal, asesmen kompetensi minimum atau kita sebut dengan AKM. Kemudian ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. AKM itu sendiri adalah asesmen kompetensi minimum yang untuk mengukur kompetensi mendasar tuh tentang literasi membaca dan juga numerasi siswa. Sedangkan survei karakter itu kita untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa tersebut. Kalau survei lingkungan belajar sendiri untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, lalu apa sih perbandingan antara UN dan AN gitu? Nah, jadi di sini ada beberapa. Kalau dari tujuan pelaksanaan, AN itu dia untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan UN sendiri untuk mengevaluasi capaian hasil belajar. Nah, itu kan ada perbedaannya ya. Kemudian pada jenjang penilaian untuk asesmen nasional itu dia ada di SD atau MI, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan juga menengah. Lalu kalau untuk ujian nasional biasanya ada di SMP, SMA atau SMK. Nah, untuk level siswanya nih, kalau di asesmen nasional kita di kelas 5, kalau di SD itu di kelas 5, kalau di SMP kita di kelas 8, dan kalau di SMA kita di kelas 9. Jadi kita tidak di kelas yang akhir, tapi kita di satu kelas sebelum kelas akhirnya. Nah, sedangkan pada ujian nasional itu dia dilaksanakannya itu tingkat akhir pada setiap jenjangnya. Lalu untuk subjek siswanya, asesmen nasional itu siswanya dipilih secara acak. Tapi kalau UN semua siswa harus mengikuti UN itu. Model soalnya bagaimana? Model soalnya ada pilihan ganda. Kemudian ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Tapi kalau ujian nasional, kita ada pilihan ganda dan isian singkat. Nah, seperti itu. Lalu sasaran penilaian untuk asesmen nasional ini, kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukungnya. Tapi kalau penguasaan kalau UN itu dia untuk sasaran penilaiannya penguasaan terhadap mata pelajaran. Nah, lalu metode penilaiannya kita pakai untuk asesmen nasional kita pakai metode komputer multi-stage adaptive testing. Sedangkan untuk UN kita pakai computer based test dan paper based test juga. Nah, ini Rizka untuk bisa lebih tahu lagi tentang asesmen nasional ini bisa buka di laman ini, di laman bisa juga di laman gurubelajar.kemendikbud.go.id. Nah, nanti di situ Umi Rizka kita akan melihat
Di situ ada nanti pilihannya, Miska tinggal pilih guru belajar, masuk ke dalam guru belajar. Lalu kemudian ada keluar pilihan lagi, Miska tinggal pilih AKM-nya, semua kompetensi minimalnya. Nanti di situ Miska masukkan sesuai data di dapur Miska yang telah ditulis dan yang kita. Lalu kemudian nanti Miska bisa ikuti di angkatan. Terima kasih Miska ya, kira-kira ya, seperti itulah asesmen nasional kita ya Miska. Jadi sekian dari saya tentang penjelasan tentang asesmen nasional. Terima kasih pada rekan saya Miska. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.